Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 2 ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang array pointer dan struktur ya. Kita akan gunakan di sini nanti bahasa C, kalau di sesi 1 kita bahasa Python, karena nanti di Python juga bisa mempelajari struktur data. Ini karena modulnya bahasa C, kita sesuaikan. Jadi array itu dasar teorinya, array adalah suatu array berdimensi 1 dideklarasikan dalam bentuk umum berupa tipe data, nama variabel, terus dalam kurung kurawal ukuran ya, kurung kurawal ya. Kurung siku nih ya, kurung siku itu ukurannya berapa gitu ya. Jadi tipe data itu untuk menyatakan tipe data elemen array, misalnya integer, char atau float. Kemudian nama variabelnya itu nama variabel array, bisa bebas misalnya. Bernilai tes seperti ini contohnya, misalnya ini tipe datanya float, lalu nilai tes, lalu lebar ataupun besarnya ukuran daripada arraynya adalah 5. Nah, pada bahasa C, data array akan disimpan dalam memori yang berurutan. Elemen yang pertama mempunyai indeks bernilai 0, sama ya seperti di bahasa Python. Jika variabel nilai tes dideklarasikan sebagai array dengan 5 elemen, maka elemen pertama memiliki indeks sama dengan 0. Dan elemen terakhir memiliki indeks 94. Gambar 1-1 di bawah ini menjelaskan urutan komponen dalam array ya. Ini nilai tes 0, nilai tes 1, nilai tes 2, nilai tes 3, nilai tes 4. Ini tipe floatnya. Tipenya float ya, tipe datanya float. Total elemennya ada 5. Jadi bentuk umum pengaksesan array adalah sebagai berikut: nama variabel indeks, sehingga untuk nilai tes sehingga untuk array dengan nilai tes ya, nama variabel nilai tes 0 adalah elemen pertama dari nilai tes dari array ini ya. Elemen pertama di sini tuh itu di indeksnya adalah 0. Nilai tes indeks 4 itu berarti elemen kelima dari nilai tes, data yang kelima. Contoh misalnya gini, nilai tes dalam kurung 0 sama dengan minus 70 ya. Contoh program seperti itu, scanf buka kurung tanda petik %f koma terus operator dan nilai tes buka kurung kurawal 2 ya, terus diberi komentar contoh. Nah, jadi contoh pertama ini merupakan pemberian nilai ke 70. Ini nilai tes ke 0 ini maksudnya sama dengan ya, salah tulisnya, bukan minus tapi sama dengan. Contoh pertama merupakan pemberian nilai ke 70 ke nilai tes 0. Dan contoh kedua merupakan perintah untuk membaca. Jadi baris kedua maksudnya membaca data bilangan dari keyboard dan diberikan ke nilai tes 2 ya. Scanf itu membaca dari keyboard. Itu ya. Kemudian pointer. Untuk pointer, variabel pointer yang sering dikatakan sebagai variabel yang menunjuk. Jadi variabel pointer itu merupakan variabel yang bisa menunjuk, dia menunjuk ada alamatnya ya, karena menunjuk itu atau mengarahkan itu ya ke objek lain. Pada kenyataan yang sebenarnya variabel pointer berisi alamat. Jadi menunjuk ini maksudnya ada alamat dari suatu objek lain. Itu objek yang dikatakan atau ditunjuk oleh pointer. Sebagai contoh misalnya px adalah variabel pointer dan x adalah variabel yang ditunjukkan oleh px. Kalau x berada pada alamat memori 1000, maka px akan berisi 1000. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar 8 di bawah ini. Jadi kalau
di sini X-nya di alamat 1000 ya, maka nanti akan diakses oleh pointernya ke sini ya. Jadi ini PX, kalau kita isi alamat 1000 gitu ya, maka dia akan mengarah ke sini. Dia akan masuk ke sini. Kemudian bagaimana caranya mendeklarasikan variabel pointer? Satu variabel pointer dideklarasikan dengan bentuk pertama tipenya, kemudian kasih tanda bintang, lalu nama variabelnya. Jadi tipe dari pointernya apa? Misalnya integer atau char ya, seperti ini. Integer in bintang px ya, titik koma. Char bintang pch 1, bintang pch 2, titik koma, dan seterusnya. Jadi ini variabel pointer ya. Contoh pertama menyatakan bahwa px adalah variabel pointer yang menunjuk ke suatu data bertipe integer ya, ini ya. Bertipe integer. Yang kedua, pch1 dan pch2 adalah variabel pointer yang bertipe karakter. Agar suatu pointer menunjuk ke variabel lain, mula-mula pointer harus diisi dengan alamat dari variabel dan yang akan ditunjuk. Untuk menyatakan alamat dari suatu variabel digunakan operator dan. Operator alamat ya, disebut operator alamat bersifat unary. Bisa dipergunakan dengan menempatkannya di depan nama variabel. Sebagai contoh, bila X dideklarasikan sebagai variabel bertipe integer, maka diberi tanda operator dan kemudian X ya. Berarti alamat dari variabel X. Adapun contohnya pemberian alamat X ke suatu variabel pointer Px yang dideklarasikan menunjuk kepada tipe integer ya. Adapun contoh pemberian variabel X ke suatu variabel pointer Px. Jadi adapun contoh pemberian alamat X ke suatu variabel Px ya. Jadi nanti Px sebagai variabel variabel pointer akan diberi isi alamat oleh X ini ya, dengan cara Px sama dengan diberi operator dan X ya. Jadi alamat X. Pernyataan ini di atas berarti Px diberi nilai berupa alamat dan variabel X. Setelah pernyataan tersebut dieksekusi, barulah dapat dikatakan Px menunjuk ke variabel X. Jika suatu variabel yang sudah ditunjuk oleh pointer, variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut dapat diakses melalui variabel itu sendiri. Ya. Jadi jika suatu variabel sudah ditunjuk oleh pointer, maka variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut dapat diakses melalui variabel itu sendiri. Pengaksesan langsung ataupun melalui pointer, pengaksesan tidak langsung. Pengaksesan tak langsung dilakukan dengan menggunakan operator indirection. Simbolnya adalah bintang, bersifat unary. Contoh penerapan operator bintang adalah seperti ini, bintang Px ya, yang menyatakan isi atau nilai variabel data yang ditunjuk oleh pointer Px. Sebagai contoh, jika Y bertipe integer, maka sesudah dua pernyataan berikut, Px sama dengan operator dan X. Kemudian Y sama dengan bintang Px. Y akan berisi nilai yang sama dengan nilai X. Ya. Ini kita akan lihat contohnya langsung aja supaya jelas. Kalau kita lihat contohnya langsung, ini kita masuk ke dalam nah ini contohnya ya. Bentar.
sebentar. Nah ini ya, kita akan coba memasukkan untuk yang pointer ini. Kita akan coba program ini ya. Kita panggil dulu ini ya, online C compiler, ada di programmis.com, C programming online compiler. Nah, ini kita kopikan saja supaya mudah. Kita kopikan ke sini. Saya pakai void, kemudian berikutnya adalah ini. Nah, ini Bapak akan coba jelaskan ya. Jadi di sini programnya adalah pertama, baris pertama ini main, buka kurung, tutup kurung, ini adalah prosedur utamanya. Maksudnya makanya dia menggunakan istilah main ya. Keywordnya main. Kemudian buka tutup kurung ini menandakan suatu prosedur. Kemudian kurung kurang pertama. Di sini pertama dia mendeklarasikan variabel y dan x yang bernilai integer. Hanya saja bedanya di sini variabel x sudah diberi nilai, yang y belum ada nilainya, tapi tipenya sama integer. Kemudian berikutnya adalah pendeklarasian pendeklarasian pointer dengan tipe integer ini ya. Nama pointernya px. Ya, kenapa pointer lah ini depannya ada tanda bintang ya. Ingat ya untuk C, bahasa C itu diakhiri dengan titik koma di belakang setiap baris ya. Setiap baris diakhiri dengan titik koma. Kemudian sini sebenarnya nggak penting ya, ini nggak perlu lagi sebenarnya karena sini udah diisi. Kecuali mau diganti isinya jadi 9 gitu ya nggak apa-apa. Ini kalau nggak perlu. Kalau nggak usah, kalau nggak berubah. Sebenarnya nggak begitu penting ini. Dibuang juga nggak apa-apa. Ya, kemudian di sini pengisian alamat ya, alamat pointer oleh X ya dengan cara menambahkan operator dan ini dan operator dan di depan X. Kemudian yang berikutnya adalah mengisikan nilai Y oleh pointer X. Nah, jadi yang di sini mengisikan nilai Y oleh pointer X. Jadi Y diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh PX, maaf ya. Y diisi oleh nilai yang ditunjuk oleh pointer PX ya gitu maksudnya. Y diisi oleh nilai yang ditunjuk oleh pointer PX. Nilainya berapa ya? Nilai dari kalau dia yang menunjuk PX ini isinya adalah alamat dari X, berarti nilainya nanti adalah nilai pada X. Di sini tentu Y akan bernilai sama dengan nilai X. Logikanya begitu. Ya. Kemudian ini print halaman X, print isi dari PX, print isi dari X, print nilai yang ditunjuk oleh PX, ya, print nilai Y. Jadi nilainya sama dengan nilai yang ditunjuk oleh PX. Coba kita jalankan. Bentar, mungkin ada yang kurang kurungnya. Kurungnya ada benar. Void ya. Tipenya void, coba kita kasih void. Kok di sini. Wah, sebentar. Main.
bersedia, betul. Kemudian main, buka kurung, integer y, x, integer px, kemudian px, kemudian benar, y benar. Oh, ini yang salah. Sebentar. Ini harusnya begini. Coba kita print. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi aku kehilangan tanda strip di sini ya, sehingga komentar ini membuat print ini tidak berfungsi. Nah, di sini kelihatan bahwa alamat X itu adalah ini, alamat X, kemudian isi PX itu juga sama. Kenapa? Karena di sini alamat X itu adalah ini ya, dan X ini, isi PX itu adalah ini, sama kan? Kemudian isi X adalah 87, nilai yang ditunjuk oleh PX adalah 87. Jadi ini karena dia sudah diberi alamat X, maka dia menunjuknya ke X, sehingga nilai 87. Yang ditunjuk oleh PX nilainya 87. Ya, nilai yang ditunjuk oleh PX. Nilai yang kebetulan di sini Y sama dengan adalah apa yang nilai yang ditunjuk oleh PX, sehingga Y bernilai 87. Demikian ya untuk list. Saya rasa cukup pertemuan hari ini untuk yang sesi kedua. Mungkin silakan dilihat-lihat lagi. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WA juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.